Assalamualaikum, balik lagi sama gue Jo dari Japanese Ghost Story. Kali ini gue mau nyeritain tentang sejarahnya Letnan Riker. Hmm. Jadi ini kejadian sekitar tahun 2000-an di daerah Jawa Timur. Ada sepasang pengantin baru namanya Helen sama Dewo. Dan mereka ini berdua pindah ke kota lain karena si Dewo ini, si suami, mendapatkan kepercayaan dari perusahaan yang dia kerja untuk menjadi kepala cabang di kota tersebut, di daerah mananya kurang tahu, pokoknya di Jawa Timur. Setelah mereka pindah ke kota tersebut, istrinya tuh si Helen senang karena hawanya sejuk, rumahnya bagus. Dia menempati rumah dari perusahaan tersebut. Terusnya nggak terasa sudah 8 bulan mereka tinggal di kota tersebut, dan beberapa minggu Helen merasakan kesepian karena Dewo sibuk, sering pulang malam. Tapi di rumah itu Helen gak sendirian karena ada Mbok Sri dan juga si Wiwi. Hingga suatu petaka datang. Ceritanya si Dewa ini lah habis pulang kerja. Si Helen menemukan foto perempuan yang berpakaian kurang pantas di saku kemejanya si Dewo. Helen langsung tanya dong, kepo. Mas, foto siapa sih nih yang disimpan-simpan di kantong kemeja kamu? Ngapain kamu simpen-simpen foto kayak begini? Lalu si Dewonya kaget udah gitu langsung ngerebut foto itu. Dia bilang, ya bukan urusan kamu, kenapa sih, kepo aja. Dewonya tuh kelihatan marah, terus akhirnya bertengkar, dan pertengkaran itu jadi ngebangunin si Mbok Sri sama si Wiwi ini. Mbok Sri berusaha nenangin si Helen biar nggak nangis, karena udah gitu kejadian ini gak cuma sekali dua kali, besok malamnya pun mereka bertengkar lagi. Hingga akhirnya si Dewo itu memukul si Helen, ya lumayan parah. Terus ada si Dewo ini berkata kasar juga, katanya bahwa Helen tidak bisa ngasih dia anak. Kecewa dong si Helennya. Akhirnya si Helen tuh ngerasa depresi, dia akhirnya sakit, berat badannya turun, pikiran, stres. Dewo juga makin jarang pulang ke rumah, kalau sekalinya pulang pagi. Terusnya nggak memberikan nafkah juga kepada si Helen. Ya akhirnya si Helen dan Mbok Sri ini berjualan nasi pecel di depan pagar rumahnya. Dia jualan dari subuh sampai siang tuh udah habis. Intinya jualanan mereka tuh inilah laku gitu kan. Tapi teman-teman dan saudaranya si Helen juga membantu keuangannya si Helen sih, jadi mungkin Helen biar nggak terlalu sulit gitu. Akhirnya mereka pun membantu juga. Ya Mbak Sri pun terus mensupport si Helen biar nggak pikiran, biar nggak stres. Akhirnya pada suatu malam, ketika si Helen mau tidur tuh sakitnya semakin parah. Dikasih obat sama dokter, cuma hanya obat pereda sakit aja. Akhirnya Helen pun tumbang dan dirawat di rumah sakit. Suatu malam Helen terbangun karena mungkin ngerasain sakit. Akhirnya dia nggak bisa tidur, tiba-tiba dia nyium bau kentang godok yang nyengat banget di hidung ya. Dan tiba-tiba di depannya terlihat makhluk tinggi, besar, hitam, gede, berbulu, matanya merah menyala. Serem nggak sih tuh, gengs? Ya udah akhirnya tuh makhluk itu tingginya hampir sekitar 3 meter, karena juga atap rumah sakitnya itu bangunan Belanda, jadi
bangunan Belanda dulu kan tinggi-tinggi gitu kan. Lalu si makhluk itu ngomong, ada orang yang akan mencelakai kamu, dia itu pacar suami kamu, dia mengirimkan santet sama kamu Cahayu, kata si makhluk itu. Ya Helen nggak bisa apa-apa, akhirnya pingsan dia, nggak sadarin diri. Dan lalu keesokan paginya tubuh Helen tuh kelihatan lebih segar, lebih enak gitu. Mbak Sri tuh datang juga bawain makanan. Ellen mau ngomong sama Mbak Sri tapi dia ragu, akhirnya dia nggak jadi ngomong. Terus sekitar jam 1 malam si Helen kembali menyium bau seperti kemarin, bau kentang terbakar gitu kan. Dan makhluk itu kembali lagi menemui si Helen. Dan Helen tuh masih terngiang-ngiang apa yang diucapin kemarin makhluk itu sama si Helen. Tapi anehnya tuh setelah pertemuan kedua ini Helen nggak merasa takut, cuman ngerasa jadi lebih comfort gitu. Terusnya makhluk itu ngebawain makanan juga untuk Helen. Terus si Helen disuapin sama makhluk itu, dan entah kenapa si Helen nerima aja dan makan makanan yang dibawain makhluk itu. Hingga akhirnya makhluk itu tuh ngomong pamit. Dia bilang, jangan takut, aku udah ngalahin setan-setan yang dikirimkan dukun itu, yang disuruh pacar suamimu itu, aku udah ngalahin semua. Dan itu berlangsung setiap malam. Makhluk itu reassure si Helen gitu loh, agar jangan takut. Akhirnya si Helen tubuhnya kembali sehat, badannya juga udah naik lagi. Helen tuh berpikir, wah ini makhluk ini berniat baik sama gue, mungkin Helen berkata kayak gitu. Dan akhirnya Helen pun kembali pulang ke rumah dan berjualan nasi pecel lagi sama Mbok Sri, karena memang itu kan untuk pemasukan sehari-harinya si Helen ya. Dan pada suatu malam ketika si Helen mau tidur, Helen dikejutkan oleh ketukan kencang gitu ya di jendelanya. Dan kedengar ada suara kayak menggeram kencang begitulah gitu. Dan si Helen pun kaget, tiba-tiba di depannya berdiri sesosok berbalut kain putih kotor sama tanah, mukanya hitam dan ada belatungnya. Dan itu I can mention it, okay? I'm so scared. Ini memancarkan kebencian tubuhnya. Maksudnya ini makhluk ini benci banget nih ngeliat si Helen itu. Langsung dia melompat ke tubuhnya Helen sambil nyekek si Helen itu tuh. Lalu tiba-tiba datanglah makhluk yang nolongin si Helen nih gitu kan. Akhirnya itu sosok yang putih itu dihantam sama makhluk yang selalu nolongin si Helen, hingga akhirnya terpental lalu berubah menjadi asap. Dan sosok-sosok yang mengerikan juga datang sebelumnya ganggu si Helen ini, tapi ada sosok yang selalu menjaga si Helen. Makanya Helen merasa tenang, merasa comfort sama ini makhluk gitu kan. Dan akhirnya si Helen merasa jatuh cinta nih sama makhluk ini, genderuwo ini, sebagai ya mungkin karena sebagai perempuan yang disia-siakan suaminya, hatinya hancur. Dia ngerasain kasih sayang yang besar banget sama makhluk ini. Dan ketika Mbok Darmi tuh dengar pembicaraan si Helen sama si makhluk ini di kamar,
Mbok Darmi kaget, Mbok Darmi kepo nih ceritanya. Jadi ngintip dari lubang angin, pengen tahu dia tuh apa sih, si Helen tuh ngobrol sama siapa sih. Terus Mbok Darmi langsung astagfirullah, dia kaget, langsung jatuh dari kursinya. Terusnya ya mungkin pingsan Mbok Darminya. Akhirnya dibawa ke kamar sama si Helen. Pada suatu kesempatan si Genderuwo ini bercerita tentang asal usulnya kenapa dia begini. Jadi pada tahun 1800-an itu ada seorang Letnan Riker mendapatkan tugas untuk memimpin pasukan kerajaan menumpas pembangkang gitu ya. Di pengejaran itu dilakukan sampai ke Jawa Timur, sedangkan si Letnan Riker ini tuh berasal dari Amsterdam. Ya dia adalah si Riker ini salah satu prajurit yang paling setia sama kerajaan Belanda ya. Akhirnya si Riker ini memecah pasukannya jadi dua, yang satu oleh sersan siapa gitu, dan satu lagi dipimpin sama Letnan Riker sendiri. Dan Letnan Riker ini adalah pasukannya, maksudnya pasukan Letnan Riker ini penduduk pribumi asli Londo Ireng. Maksudnya kalau waktu itu tuh disebutinnya Londo Ireng. Jadi pengejaran dilakukan berbulan-bulan hingga akhirnya si Letnan Riker ini putus asa dan terjadilah pemberontakan di mana Letnan Riker tuh dibunuh sama pasukannya sendiri. Jasadnya ditanam di sekitar jalan depan rumah sakit sama pasukannya sendiri yang memberontak. Dan juga hilangnya Letnan Riker itu menjadi pertanyaan besar sama pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia pada saat itu ya. Dan arwahnya Riker pun menjadi sedih setelah tahu anak dan istrinya itu nyusul Riker dari Amsterdam ke Jawa untuk nyari di mana sih nih suami gue, di mana sih nih, kok nggak ada kabar gitu kan. Dan karena dendam dan kesedihannya Letnan Riker ini tuh akhirnya merubah menjadi genderuwo. Dan dukun yang dikirim oleh pacar suaminya itu mengirim buto ijo dan makhluk lain. Tapi selalu dikalahkan oleh si Riker ini. Hingga akhirnya suatu hari si dukun ini ditemukan tewas mengenaskan, tubuhnya pun tergantung di pohon besar dekat desanya. Dan tak lama kemudian Dewo dan pacarnya pun mengalami kecelakaan dan tewas seketika mobilnya ditemukan di dalam jurang. Dan tepat pada 7 hari setelah si Dewa meninggal, di rumah Helen diadakan tahlil biasa ya, tahlil sampai 7 hari. Banyak tetangga yang hadir, termasuk ada seorang kiai namanya Kiai Ansori. Dan beliau tuh bilang, ibu tetap sabar ya, kirim doa untuk Pak Dewo, kata Pak Kiai Ansori begitu. Iya Pak, terima kasih, kata Helen. Namun sebelumnya ketika Kiai itu mau pamit mau keluar, dia melihat suatu keanehan di rumah Helen. Astagfirullah, kata Kiai. Siapa kamu? Kiai itu berseru. Helen nampak sangat terkejut dan kaget dong. Kok Kiai itu bisa melihat? Ik ben Riker de Koninklu Soldat van de Koningin. Aku Riker, tentara kerajaan ratu, maksudnya dari Belanda. Jawab si Riker itu dengan keras. Mau apa kemari kamu ganggu Bu Helen, kata Kiai Ansori. Kamu pergi dari sini atau kamu akan tahu akibatnya, bentak si Kiai.
Dan si Riker pun menjawab, Helen sudah menjadi istriku, kata si Riker ini atau genderuwo ini. Jawabnya lantang gitu kan. Akhirnya terjadilah perang gaib antara Kiai sama Riker ini. Dan Kiai Ansor itu dapat menguasai keadaan, dan bau kentang terbakar itu nyengat banget. Dan dengan kelelahan Pak Ansori bilang ke Helennya, aku udah mengusir makhluk itu, dia pergi jauh ke hutan. Dan tiba-tiba Helen menangis, sedih kali ya, meratapi kepergian si Riker. Tapi dia itu pelindung saya, Pak Kiai, tolong jangan diusir, kata si Helen. Dia yang membela saya ketika almarhum Mas Dewo dan pacarnya menjahati saya. Dia yang selalu menolong saya, dia yang selalu membela saya. Lalu Pak Kiainya pun bilang, dia bukan Riker, dia adalah jin penghuni hutan. Dia yang suka membuat fitnah dan itu sangat sesat, Bu Helen, kata si Kiai itu. Perbanyak sholat dan doakan suami Anda, semoga suami Anda tuh tenang di sana. Jangan lagi berhubungan dengan si Riker. Dan dengan muka sedihnya si Helen pun terlihat tubuhnya sakit lagi, badannya kurus, sedih terpancar dari mukanya tuh. Setelah kejadian itu Helen terlihat sangat sedih banget, galau kali ya, baper si Helennya. Tubuhnya sakit, badannya kurus lagi, dia nggak nerima dengan kepergian si Riker. Dan akhirnya si Helen ditemukan meninggal dengan cara membunuh dirinya sendiri. Badannya membusuk, ditemukan oleh warga setempat, dan polisi menduga itu dia meminum racun serangga. Sementara genderuwo Riker ini masih terlihat di seputar rumah si Helen yang terbelengkalai, yang udah nggak ditempatin, yang kosong. Anehnya Riker yang sering dilihat warga itu bukan sosok yang tinggi menyeramkan lagi, tapi sosok pakaian serdadu Belanda. Dan juga warga di sekitar situ juga melihat sosok perempuan dengan gaun putih, mukanya pucat, dan warga pun menduga itu sebagai sosok si Helen. Ya itulah ceritanya. Jadi ya mungkin akhirnya mereka tuh bersatu antara si Riker dan si Helen. Tapi gimana pun juga kita nggak boleh kayak gitu ya, soalnya kita masih ada Tuhan, kita masih harus terus menguatkan iman kita, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Oke, kayaknya sekian dulu dari gue, nanti kita sambung lagi ya. Thank you.